Sahabat, ketakwaan itu kunci keberhasilan kita, sukses kita di dunia dan akhirat. Mari kita tempuh hidup di dunia ini sebagai awal dari perjalanan kita menuju hidup di akhirat. Kita tempuh dengan ketakwaan. Rasulullah SAW memberikan 4 nasihat kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari, yang nasihat tersebut relevan untuk kita semuanya sebagai umatnya. Kita ikuti nasihat tersebut. Ya Abu Dzar, jadi di safinata fa innal bahru amid wa khudijata kamilan fa inna safaru ba'id wa khaffifil himla fa innal aqobata ka'ud wa ahlisil amala fa innana qada basir. Hai Abi Dzar, nasihat yang pertama, jadi di safinata fa innal bahru amik. Perbaikilah kapalmu karena lautnya begitu dalam. Imam Abu Dzar disuruh memperbaiki perahunya karena perahu itu akan dipergunakan untuk berlayar di lautan yang luas dan dalam. Untuk mencapai tempat yang kita tuju, tidak mungkin itu terjadi jika kapalnya rusak atau kapalnya tidak baik. Untuk itu perlu diperbaiki. Kita sebagai orang beriman kepada Allah, ketika amal ibadah kita ingin sampai kepada Allah, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memperbaiki niat ibadah yang kita lakukan. Awali ibadah yang kita lakukan dengan tujuan yang satu, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Al-Quran sering menyebut dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nasihat yang kedua, wa khudhiyata kamilan fa inna safaru ba'id. Bawalah bekal yang cukup, karena sesungguhnya perjalanannya begitu jauh. Hidup kita di alam dunia ibarat orang sedang menempuh satu perjalanan. Kita hanya sedang singgah sesaat saja, dan pada tahap berikutnya kita akan melakukan perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan yang akan menjadi tujuan kita yang terakhir, yaitu perjalanan kematian untuk menuju pada alam yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Alangkah rugi jika hidup kita yang sebentar ini kita hanya menuruti hawa nafsu, tidak mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka pada saat kita sampai pada perjalanan akhirat dan bekal kita belum cukup, niscaya kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulkan, persiapkan, bawalah bekal secukupnya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wa tajawadu fa inna khairu zati taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian nasihat yang ketiga, wa khafifil himla fa innal uqubata ka'ud. Wa khafifil himla fa innal uqubata ka'ud. Ringankan beban muatanmu. Ringankan beban muatanmu, karena sesungguhnya perjalanannya naik dan terjal. Hidup kita di dalam dunia ini ibarat orang membawa muatan yang berat. Jika muatan itu tidak kita usahakan dikurangi, kita akan menjadi orang yang merasa payah, capek di tengah perjalanan. Mengurangi beban muatan artinya dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita mohon ampun, dosa yang besar ataupun yang kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itulah sesungguhnya beban muatan yang kalau tidak kita kurangi akan semakin berat dan membebani kita dalam perjalanan. Mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita akan dikurangi oleh Allah, sehingga beban muatan kita akan berkurang, meringankan langkah perjalanan kita. Kemudian nasihat yang keempat, wa ahlisil amala fa innana qada basir. Perbaikilah semua amalmu, karena semua ibadah yang kamu lakukan di dalam alam yang sementara ini sesungguhnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahmu diawasi oleh Allah, bekerjamu diawasi oleh Allah, diammu diawasi oleh Allah. Ibadah kita diawasi, pekerjaan kita diawasi, diam kita diawasi, bahkan tidur kita sekalipun diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah, jangan menjadi orang yang terlena di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Apapun yang kita lakukan, bahkan yang tersembunyi di dalam hati pun dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.